Selamat sore, Ibu Bapak sekalian. Salam kenal. Ya, hari ini saya diminta bantuan untuk memaparkan apa yang saya miliki gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, kenapa saya tadi berbicara sama Mbak Ririn bahwa pendekatan ADHD itu memang macam-macam gitu ya. Nah, sedangkan saya itu lebih banyak terkait dengan gerakan. Karena yang saya pelajari ADHD itu adalah dia menangkapnya benar, tetapi begitu masuk ke dalam otaknya, ini yang terganggu. Artinya antara satu potensi dengan potensi yang lain seringkali tidak sinkron. Yang membuat seringkali jawaban dia adalah tidak tepat dari rangsang yang diberikan. Atau bisa juga diawali dengan dia menangkapnya salah. Pengamatannya yang terganggu. Yang mengakibatkan data yang masuk ke dalam otak dia itu tidak sesuai dengan apa yang dia lihat. Gitu sebetulnya. Nah, jadi makanya saya melakukan pendekatannya melalui gerakan. Gerakan-gerakan itu yang akan membantu dan meluruskan saraf-saraf yang ada di dalam otak untuk dia bisa menyelesaikan atau berpikir sesuai dengan potensi yang dia miliki. Mungkin itu awal dari cerita saya. Jadi kalau saya kasih contoh, biasanya nanti terkaitnya sama gerakan-gerakan ya. Jadi bukan konsultasi gitu ya. Karena konsultasi itu kalau buat yang ADHD-nya sendiri kayaknya tidak pas buat kami gitu. Mungkin boleh mulai Mbak Ririn dibuka share materinya. Mbak Ririn ada? Oke. Dibuka aja Mbak. Nah, kalau tidak salah permintaannya kemarin judulnya strategi ya. Strategi mengajarkan, ini belum dibuka, belum bisa? Strategi. Sebentar Bu. Oh, belum. Ini kok error sebentar, saya coba lagi. Mengatasi strategi pemberian pembelajaran pada saat daring. Aku sih kebayang pasti. Nah ini strategi belajar pada anak ADHD di masa pandemi. Aku terbayang bagaimana mereka pusing karena mereka pasti anak siswanya itu tidak mau mengerjakan atau tidak mau mendengarkan. Mungkin saya awali dulu dengan permasalahannya apa sih? Yuk, next. Pembelajaran di masa pandemi. Suasana belajarnya tidak formal, menggunakan ruangan yang ada di rumah. Sedangkan di sekolah kan ada mejanya, ada kursinya. Ruangannya khusus untuk mereka sekolah. Gitu kan? Sedangkan di rumah bisa jadi mereka duduknya ada yang di sofa, ada yang di meja makan, ada yang di bawah dan sebagainya. Jadi betul-betul suasananya bukan suasana formal. Belum lagi suasana rumah, bangun tidur ada di ruangan itu, main di ruangan itu. Nah, sekarang belajar di sekolahnya pun di ruangan itu. Jadi suasana tidak menguntungkan untuk anak belajar. Kemudian guru tidak bisa mengontrol gerakan siswa ataupun kerja siswa. Kan biasanya guru habis menjelaskan pada saat pembelajaran, lalu guru itu keliling kelas melihat apakah anak itu sudah mengerjakan atau belum, apakah dia mengerjakannya itu sesuai dengan penjelasan yang baru saja dijelaskan guru atau tidak.
gitu kan? Nah ini nggak bisa karena face to face-nya itu adalah melalui laptop ataupun melalui HP. Oke. Belum lagi adanya gangguan komunikasi. Jadi waktu itu ada pembelajaran gitu, terus tiba-tiba jaringan emailnya itu nggak ada gitu ya. Nah, udah deh. Kayak saya waktu kemarin ini juga ngalamin sedang wawancara tiba-tiba mati. Waduh, wawancaranya bingung harus bagaimana. Karena pakai HP pun sama. Kalau udah jaringannya mati, itu kita sudah tidak bisa apa-apa. Gitu ya. Jadi cucu saya juga berhenti, tidak mengikuti, gitu, tidak mengikuti pembelajaran, gitu. Kemudian bantuan orang tua di rumah terbatas. Karena orang tua tidak pernah mendapat ilmu mendidik akademik. Buat orang tua yang memang ibu rumah tangga, dan penyelesaian studinya itu tidak sampai ke S1 atau masuk S1 tapi dia tidak selesai gitu ya. Atau masuk S1 kemudian dia selesai tapi jurusannya bukan jurusan pedagogi. Jadi kalau bukan jurusan pedagogi, maka ilmu untuk mendidiknya juga untuk mendidik akademik ya maksud saya, bukan mendidik di rumah. Kalau mendidik di rumahnya pasti bisa, tapi untuk mendidik akademik dia terbatas banget gitu ya. Jadi makanya saya pernah bingung, ada teman yang bilang, saya tiba-tiba dikasih oleh gurunya satu tumpukan tugas yang harus saya jelaskan kepada siswa, kepada anak saya. Saya bilang itu gurunya nggak benar. Karena dia bukan guru. Dia orang tua. Itu akan bikin konflik. Jadi kalau ada orang yang mau bikin homeschooling, saya selalu bertanya sama ibunya, ibu siap tidak untuk bersikap berperan sebagai guru, lalu di waktu tertentu ibu harus merubah sikap sebagai orang tua. Jangan sampai pada waktu ibu sebagai orang tua, ibu bersikap sebagai guru. Ibu harus berpikir bahwa anak itu tetap membutuhkan kasih sayang, bukan hanya akademik. Nah itu nggak mudah buat seorang ibu. Pastinya konflik ya. Gitu. Nah ini yang kalau bikin homeschooling itu yang selalu saya ingatkan kepada orang tuanya. Ibu harus tahu betul bagaimana perkembangan berpikir seseorang dari yang mudah ke yang sulit sampai yang kompleks itu bagaimana. Itu harus dikuasai. Gitu. Ya, jadi makanya empat hal ini yang menjadi bumerang buat pembelajaran pandemi ini. Oke, next. Perilaku belajar ADHD. Dia biasanya tidak bisa duduk diam dalam waktu yang lama. Betul nggak? Baru duduk sebentar udah berdiri lagi dan jalan-jalan. Gitu. Ya. Sehingga muncullah si guru, ayo duduk, ayo ini. Apakah membantu ungkapan itu? Enggak. Tidak membantu. Jadi untuk anak ADHD itu sebetulnya mulutnya nggak terlalu banyak bicara. Semakin kita banyak bicara, anak itu makin bingung. Semakin dia bereaksi yang tidak terkontrol. Gitu. Jadi kalau dia tidak bisa duduk diam, kita cuma mendekati dia, kita bawa dia ke tempat duduknya kembali. Itu kalau masih SD, gitu ya. Tapi kalau udah di SD sudah diperlakukan seperti itu, insya Allah untuk berikutnya dia akan tetap berubah, gitu ya. Fokus perhatiannya mudah terganggu. Sedang dengarkan guru menjelaskan, di situasi formal aja dia sudah seperti itu, apalagi di rumah, gitu. Apalagi kalau duduknya di sofa, yang ada tidur, gitu. Ya. Materi yang disampaikan tidak bisa diterima oleh siswa. Kenapa? Karena dia menangkapnya separuh-separuh.
pada saat dia diam, dia tangkap, misalnya gurunya menjelaskan, ini adalah, nah begitu lagi adalah, terus dia tiba-tiba ngelihat keluar. Adalah apa, tiba-tiba masuk lagi, ibu gurunya sudah menjelaskan yang lain. Jadi akibatnya dia tidak paham apa yang dijelaskan guru. Oke? Siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Iya, karena nggak tahu. Gitu. Karena nggak ngerti. Gitu. Tapi juga kadangkala, nah jadi maksud saya berarti memang guru itu berat kalau untuk ADHD. Maksud saya harus senang. Gurunya tuh harus senang mengajar. Kalau datang ke sekolah hanya untuk mengajar, tapi untuk mengembangkan anak-anak itu tidak ada dengan hati, pasti nggak akan jadi. Maksud saya anak itu pasti nggak akan jadi pandai. Karena anak ADHD kan bukan anak yang bodoh. Kalau kita periksa, IQ-nya itu bisa 125, bisa 130. Ya, jadi macam-macam. Jadi saya menganggap anak ADHD itu bukan orang bodoh. Bahkan kalau dia datang ke tempat saya, IQ-nya dikatakan misalnya 95. Lalu saya lihat lagi hasilnya, vocabulary-nya adalah misalnya minus 2. Saya tidak percaya bahwa IQ-nya dia 95. Ini pasti IQ-nya perkembangannya terhambat. Kenapa? Karena IQ itu mempunyai korelasi yang tinggi dengan bahasa. Jadi kalau bahasanya rendah, otomatis IQ-nya nggak berkembang. Jadi biasanya saya meminta untuk vocabulary-nya itu diperbaiki dengan cara ada suatu terapi. Gitu ya. Jadi saya periksa lagi bagaimana kemampuan membaca dia. Karena kemampuan membaca, kalau dia mengucapkannya tidak benar, pengertiannya juga menjadi tidak benar. Gitu. Jadi saya pasti akan minta sama terapi, tolong vocabulary-nya, artikulasi pengucapan kata diterapi dulu. Lalu diajarkan dia membaca dengan benar. Pasti IQ-nya akan berkembang, berbeda. Karena itu berarti dia IQ-nya terhambat. Oke, next. Nah, jadi yang penting untuk anak itu bisa belajar adalah bisa fokus. Oke. Jadi saya selalu mengatakan untuk siap belajar, itu pertama adalah anak itu bisa fokus. Kalau dia nggak bisa fokus, maka dia nggak bisa menangkap materi itu dengan tepat. Untuk bisa fokus, nggak gampang. Artinya saya tadi bilang, saya pendekatannya adalah gerakan. Maka yang saya ungkapkan adalah gross and fine motoric. Jadi kalau gerakan itu benar, dia akan bisa fokus. Tapi tidak cukup dengan gross motor dan fine motoric. Penginderaan, sensori integrasinya bagaimana? Kenapa kok sensori integrasi itu dibutuhkan? Karena sensori integrasi itu adalah merupakan indera kita. 5 indera ini harus bersama-sama berkembang dengan baik. Supaya dia bisa menangkap materi melalui panca inderanya. Gitu. Nah, untuk panca indera ini, kalau penglihatan tidak baik bisa lihat dari dokter. Oke. Kalau penciuman kita lihat saja. Dia dikasih apa? Misalnya minyak wangi gitu ya. Dia seneng. Tapi nanti dikasih jahe gitu ya. Wanginya jahe kan beda ya. Terus dia meringis-ringis gitu. Itu kita udah lihat bahwa oh, penciuman dia baik. Pengecapan. Kita kasih air jeruk dikit aja, dia udah meringis-ringis. Berarti dia tahu
Apa itu rasa hasam, gitu ya. Pendengaran, kita tinggal pergi ke THT. Tapi indera peraba, adakah? Susah dideteksi. Nah, kalau di bagian saya, pendekatan yang saya lakukan itu bisa. Kalau dia banyak gerak, ini pasti indera perabaannya, perkembangannya terhambat. Jadi di bawah kulit ini tuh ada serabut. Ya. Kalau serabut itu tidak bergetar, maka dia susah untuk merasakan panas, dingin, kemudian sakit, dia susah merasakan itu. Jadi saya sering kali dulu ya kalau lagi konsultasi gitu ya, misalnya baru intake nih, baru pertama datang, anaknya saya cubit. Dia kerasa enggak dicubit saya? Kalau dicubit dia diem aja, berarti dia nggak merasa. Makanya dia sering jalan-jalan nggak nyaman gitu ya. Karena dia pegel tapi dia nggak ngerti mesti diapain gitu. Nah sekarang biasanya itu dianggap enteng oleh orang tua. Sehingga akhirnya muncullah di mahasiswa gitu. Gimana saya tahu? Jadi waktu itu ada ya, ibunya udah ngomel aja, terus akhirnya dibawa ke saya. Saya minta bantuan sama terapis. Lalu kita ngeceknya adalah dia disuruh tengkurap. Lalu punggungnya itu dipegang, agak ditekan gitu. Nah, punggung belum dipegang dia sudah gini. Artinya dia badannya sangat sensitif. Kalau sudah masih sangat sensitif, dia susah untuk diam. Gitu. Ya kalau susah diam, ya pasti fokusnya kan kemana-mana gitu. Ya, jadi akhirnya kami sekarang mengembangkan terapi untuk yang terkait dengan indera peraba, macam-macam. Ada anak datang, anak teman saya, Dun tolong ya ini, oke. Begitu datang dia memang agak gemuk. Diperiksa, ternyata di perutnya ada otot yang mengganjal. Sehingga dia nggak bisa kalau sholat dia pada saat dia ruku, nah itu dia susah. Untuk duduk silanya dia susah. Tadinya dianggapnya dia kena gemuk. Ternyata enggak. Ada yang ngeganjel. Setelah diperbaiki, akhirnya dia enak, nyaman. Makanya dia terapinya nagih. Nagih karena dia merasa nyaman badannya. Ada teman saya bilang, ini anaknya kok masih teriak-teriak kalau dia kalah main sepak bola. Katanya. Buat saya itu anak umur 10 tahun. Kok masih menangis ya? Buat saya itu kalau misalnya ada hambatan atau ada sesuatu, kalau jatuh dia sakit itu nangis oke. Tapi kalau cuman kalah main sepak bola, sampai dia nangis berarti kan ada sesuatu. Kok masih nangis ya? Berarti kan regulasi emosinya ini ada apa ya? Kok sampai masih menangis gitu. Akhirnya datang ke sini, ke rumah saya, terus diperiksa, ternyata di sini, di punggung ini, ada yang menghambat gerakan dia. Jadi, di dalam otak dia tahu bahwa ini bola harus ditendangnya seperti apa, tetapi untuk menggerakkannya dia punya hambatan dari saraf yang ada di sini.
sehingga akibatnya tidak goal kan. Nah ini yang bikin dia nangis. Dia kesel, tapi dia nggak bisa ngomong. Dia tidak bisa ngomong karena dia tidak tahu apa penyebabnya. Jadi untuk diperbaikin pun dia susah, gitu ya. Nah itu yang harus kita cari. Kemudian gross and fine motorik itu adalah tulang punggung harus tegak. Otot tubuh bagian atas, bahu, lengan, pergelangan, jemari, dan telapak tangan harus baik. Artinya harus luas tangan ini. Kemudian ini harus tegak supaya nanti kalau pegang pulpen, pensil, itu dia enak mengerjakannya. Nah kalau lengannya lemah, tubuh bagian atas menjadi loyo. Nah kalau udah loyo, dia nggak bisa duduk tegak untuk bisa fokus melihat, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Kemudian otot tubuh bagian bawah, panggul, paha, betis, kemudian pergelangan jemari dan telapak kaki, gitu ya. Kalau lemah, kalau lemah itu dia susah untuk duduk diam. Jadi dia loyo perhatiannya menjadi terganggu. Nah, jadi ini mestinya fokus ya, bukan fokus. Jadi fokus itu terdiri dari keseimbangan dan sensori integrasi. Keseimbangan aja nggak cukup. Karena kalau sensori integrasinya yang tadi perabaannya itu dia sensitif, gerak terus, akibatnya dia tidak fokus juga kan gitu. Jadi dua ini merupakan hal yang utama untuk dia bisa fokus. Oke, next. Pemahaman guru pada pembelajaran online. Sadarkah guru mengetahui tempat belajar di rumah? Apakah anak itu duduk di sofa, di meja makan, atau duduk di bawah? Sebaiknya tidak sofa. Jadi kalau kita lihat bahwa anak itu duduk di sofa, tolong kasih tahu orang tuanya. Lebih baik duduk di bawah. Duduk di bawah dengan pantatnya nyender ke tembok. Kakinya selonjor boleh. Tempat duduknya, mejanya udah pasti yang sejajar dengan dada dia. Supaya dia enak untuk menulis. Oke? Karena kalau di sofa, duduknya bisa sambil tiduran, bisa sambil begini gitu ya. Nah, itu yang membuat dia mudah tidur. Kalau di meja makan boleh, tapi kakinya gantung nggak? Kalau kakinya gantung, kasih dingklik kecil untuk menumpu kakinya. Supaya dia nggak cepat lelah. Kemudian guru perlu paham bahwa duduk lama dengan pandangan mata pada laptop adalah melelahkan. Melelahkannya itu bisa bikin pusing dan bisa bikin muntah. Jadi janganlah kita memberi pembelajaran, satu mata pelajaran itu 2 jam berturut-turut tanpa istirahat. Itu lelah. Jadi biasanya saya kalau habis webinar gini, saya pakai obat tetes. Kalau enggak saya pusing atau mual. Karena saya pernah coba, saya nggak pakai obat tetes, apa sih pengaruhnya? Aku nggak mau tergantung sama obat tetes. Nah, sombong kan aku ya. Bener malamnya muntah-muntah. Jadi mau tidak mau, akhirnya saya berpikir aku harus. Jadi kayak saya kalau udah beberapa hari nge-Zoom gitu, ya udah setiap hari itu saya bisa 3 kali sekali. Kayak minum obat untuk netesin matanya. Oke. Kemudian guru harus paham seberapa lama siswa bisa menerima materi secara online. 15 menit, setengah jam, atau 1 jam. Betulkah 1 jam? Capek nggak dia? Apalagi ini kelas berapa? Gitu kan? Itu yang harus kita perhatikan. Mungkinkah siswa diberi tugas yang harus dikerjakan dengan tidak menggunakan paper and pencil? Haruskah dia selalu pakai paper and pencil?
Nanti dulu. Yang digarap tuh bukan jari, bukan tangan. Yang digarap tuh ini, otak. Jadi nggak usah semua persoalan itu harus paper and pencil. Cukup misalnya kamu keluar, misalnya biologi, sekarang pelajaran daun. Oke, kamu keluar, lihat di halaman. Ada pohon buah, terserah mau pohon buahnya berapa. Kamu perhatikan daunnya. Nah, nanti dia masuk, dia cerita. Pohon pepaya daunnya seperti tangga jari. Pohon pisang daunnya itu lurus, gitu, bersirip. Terus nanti pohon mangga. Jadi dia mengenal bermacam-macam daun itu dari hasil observasinya. Bukan karena ditulis. Gitu. Nanti dia tinggal ngecek lagi di bukunya gitu. Ya, itu yang perlu dipersoalkan. Jadi guru harus siap untuk apa yang akan diberikan penjelasannya. Next. Strategi pembelajaran. Pelajari tujuan setiap materi yang harus disampaikan kepada siswa. Sekarang kita ingin merubah siswa itu bagaimana? Misalnya nih, aku juga terbingung-bingung terus terang. Lihat cucu saya. Ya, dia kelas 2. Dia sudah diajarkan 201 ditambah 150. Penjumlahan ratusan disusun ke bawah. Kelas 2 SD. Apa enggak salah? Ya. Coba kita pelajari apa maksud kelas 1 penjumlahan dan pengurangan itu cuma sampai 20. Tujuannya apa? Dia harus menguasai sense number. Jadi anak-anak yang tidak suka matematik, anak-anak yang ketakutan seolah-olah matematik itu materi pelajaran yang galak, yang sadis. Karena kalau nggak bisa dimaki-maki anaknya. Gitu kan ya kalau matematik. Jadi akhirnya dikatakannya. Tapi sampai di mana? Kita harus tahu perubahan apa yang ingin kita dapatkan. Jadi kalau dia sekali aja sudah bisa, ini belum tentu bisa dan dia belum belajar. Dia bisa itu kalau misalnya, kamu sekarang tuh mama beli jeruk 10. Sekarang minta mama 5 diperes. Jadi sisanya berapa? Dia harus bisa dengan implementasi pengetahuan itu. Jadi perubahan apa yang akan kita capai? Kayak misalnya ya, saya diprotes sama salah satu sekolah. Saya membina sekolah di Kabupaten Blora, Jawa Timur, antara perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Nah, saya waktu itu gurunya WA. Anak-anak makin susah nih dengan pandemi, dengan cara daring. Oke, setuju saya. Jadi kami membuat untuk meringkas materi, baru kami ajarkan ringkasan itu kepada siswa. Saya hanya berpikir, siswa ini justru harus dilatih untuk bisa meringkas dari materi yang dia baca. Dia harus bisa menyimpulkan dari materi yang diajarkan oleh guru di sekolah. Jadi saya jawab dong di WA. Kenapa kok guru yang meringkas? Kenapa bukan siswanya yang meringkas? Gitu kan?
Waduh, protes deh yang punya, yang kepala sekolahnya protes sama saya. Lah gimana bisa katanya. Jadi saya bertanya lagi, kenapa nggak bisa? Kan anaknya udah bisa baca. Caranya gimana Bu Indun? Jadi saya akhirnya bilang, kan kelas 1 mulai belajar baca. Bilang gitu. Kemudian kelas 2 dia mulai baca dan mulai paham. Kelas 3 dia mulai mengerti penjelasan pertama dengan penjelasan 2 kalau disatukan menjadi artinya apa. Itu kan pelajarannya seperti itu. Nah, perubahan perilaku yang akan dicapai oleh siswa itu apa? Di dalam membaca itu apa? Kita harus tahu. Jangan asal kita kasih PR, dia suruh baca, kasih tugas, nggak ngerti. Sementara awalnya di waktu di kelas 2, dia harus belajar mengerti apa yang dikatakan atau apa yang dibaca dari buku itu. Jadi perubahan perilakunya kita harus tahu benar. Gitu. Misalnya saja, saya waktu itu dapat anak berkebutuhan khusus. Setiap kali orang tuanya mendapat telepon dari rumah, anak itu ngamuk. Ya yang sekarang ibu bapak yang sebagai orang tua dengar anaknya ngamuk di sekolah, was-was nggak? Ada apa nih dengan anak aku? Berarti anak aku nggak bisa menyesuaikan diri, gitu kan pasti pikirannya. Jadi dia panggil aku, tolong Dendun, tolong bantuin dong aku katanya. Oke, saya ke sana. Terus aku bilang, boleh nggak aku lihat rapotnya? Aku baca rapotnya. Anak ini dikatakan di rapot, dia belum bisa menyatukan dari 2 variabel. Nah, jadi saya langsung mikir, berarti anak itu harus belajar ini satu variabel apa, dia harus nangkep intinya, artinya apa, dia bisa sampai dia bisa menceritakan kembali pengertian dia dari satu variabel, lalu kita ceritakan lagi satu variabel, dia suruh baca, dia mengerti juga artinya. Jadi kalau ini sama ini disatukan jadi apa? Gitu kan? Nah, ini kan dia belum bisa. Jadi waktu anak itu ngamuk, saya disuruh diminta oleh orang tuanya untuk ke sekolah. Jadi saya tanyanya ini, kalau dia ngamuk dalam kondisi apa ya? Karena nggak setiap hari dia ngamuk. Jadi makanya pasti ada triggernya kan. Jadi akhirnya saya tanya gitu. Kalau dia diskusi, katanya, selalu ingin menang sendiri. Aduh, Ibu, Cing, coba deh, jangan negative thinking sama anak berkebutuhan khusus. Kan Ibu yang bilang bahwa anak ini nggak bisa menyatu pengertian dari 2 variabel. Dia punya pendapat, temennya punya pendapat. Dia nggak ngerti pendapat temennya. Jadi dia menganggap bahwa dia yang benar. Iya Bu, dia selalu merasa, Masya Allah Bu, aku bilang gitu. Ibu harus paham, Ibu menulis itu di rapot artinya apa. Jadi anak ini harus dirubah perilakunya yang mana. Saya menekankan seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau bikin persiapan pembelajaran untuk daring, kita mau ngasih apa? Jadi misalnya saja cucu saya itu sempat gini, dia jalan-jalan, kamu tuh ngapain sih jalan-jalan? Aku lagi mikir yang katanya. Oh, mikir apa? Ada benda-benda, aku lagi cari benda-benda yang kalau dimasukkan ke air itu tenggelam. Gitu. Terus dia waktu itu masih TK besar. Ya. Terus saya bilang, iseng sayanya jahil gitu ya, biasa kan saya tukang jahil. Nih aja pakai HP Eyang. Dia komentar, HP Eyang mau rusak. Benar juga dia ngomongnya. Oh iya.
Kan apa yang kalau dimasukin ke air kan jadi rusak. Oh iya benar juga gitu kan. Jadi rupanya persyaratannya dua. Cari benda yang tenggelam tapi tidak boleh merusak. Dan tidak boleh batu. Bukan batu gitu. Karena kalau batu kan di rumah banyak batu gitu, dia gampang banget dapatnya. Tapi dia harus cari benda yang lain gitu. Nah, itu dia belajar apa? Belajar benda yang seperti apa yang mudah tenggelam dan yang terapung. Jadi sempat dia di halaman disuruh mencari daun kering. Lalu dimasukkan ke air, nanti dia lihat. Nanti dia tinggal bikin laporan. Jadi laporannya adalah benda itu bendanya ini dimasukkan langsung tenggelam. Ada yang tenggelamnya pelan-pelan. Itu dia harus bikin laporan itu. Jadi terampil. Jadi mikir anak TK loh, TK besar gitu. Kan itu dia belajar gitu. Oke? Kemudian buat strategi pembelajaran yang membuat siswa terus aktif, berpikir, yang ditunjuk untuk menjawab materi yang sudah dipelajari. Jadi kayak kemarin cucu saya sedang mengerjakan ini, udah dia mulai bisa gitu ya, 201 ditambah 150. Dia bisa turun ke bawah. Terus ada soal lain yang apa ya, kemarin itu anak saya bilang pokoknya beda dengan ini gitu. Terus sama anak saya, kamu istirahat dulu. Sama ibunya nggak disuruh nyelesain sampai tuntas. Karena persoalannya beda. Gitu. Karena dia menganggap ini saja sudah susah dan dia pasti capek. Mendingan dia endapkan apa yang dia ajarkan, terus kemudian dikasih soal lagi, yang soal yang susah itu besok aja. Jadi ini mengendap dulu aja. Karena ini saja udah susah. Bayangkan kelas 2 SD yang harusnya dia masih ratusan. Ratusan itu dalam arti 85 ditambah 15 bangsa kita. Ini sudah ratusan sekian turun ke bawah. Jadi kurikulumnya tuh memang harus diperbaiki kalau saya bilang sih. Ya. Artinya untuk pengembangan. Jadi kalau saya kembali kepada teorinya pernyataannya Mas Menteri bahwa merdeka belajar, itu bisa. Tapi asal semua guru, semua orang tua memikirkan pengembangan problem solving. Kalau itu tidak terjadi, saya pesimis. Jadi pengembangan kemampuan problem solving siswa yang perlu kita kembangkan, bukan sekedar menulisnya. Ya. Kemudian setelah buat strategi pembelajarannya, buat kriteria penilaian. Kita harus punya pada saat bikin perencanaan materi pembelajaran supaya nggak capek. Jadi pada saat kita mau memberi penilaian, kita bisa mengatakan, oh berarti anak-anak sudah mengerti dan tidak, itu kita udah tahu ada di kepala. Jangan nunggu pada saat reaksi anak. Guru jadi capek karena mikir lagi gitu. Tapi kalau udah disiapkan, kita tinggal lihat. Oh, udah tuh kayaknya dia udah berubahnya sesuai sama standar yang kita bikin. Nah, gitu. Nggak mikir lagi kan. Jadi nggak capek. Ya, saya kemarin disuruh bercerita seperti ini untuk menghilangkan untuk memunculkan kesehatan mental bagi guru-guru pada masa pandemi. Ya kalau memang mikir lagi, Mak, saya emang nggak mau. Saya kalau bikin apapun, mau pelatihan, mau bikin webinar, mau bikin apapun, saya bikin webinar tuh sampai kita melihat bahwa pesertanya itu bisa mengerti sampai sini. Kalau bisa mengerti sampai sini, oh berarti webinar aku benar. Gitu. Dan aku udah nggak mikir lagi. Gitu. Oke, next. Nah,
Kalau kita misalnya mengajar, pasti kan keliling tuh, ya. Terus pada saat keliling kita lihat ada anak yang belum bisa. Misalnya dari 30 anak, misalnya 10 anak itu masih tidak mengerti, kita harus ulang. Mengulang menjelaskan. Nah, pada saat kita menjelaskan, kita harus menyamakan dulu pengamatannya itu benar apa enggak. Kemudian kita perhatikan dulu pengertiannya sama enggak dengan yang dia amati. Artinya persepsinya harus sama. Jangan-jangan dia menyelesaikan tugas itu dengan persepsi yang berbeda dengan guru. Pengertiannya salah. Jadi misalnya di sini, pengamatan untuk menangkap informasi sesuai dengan stimulusnya. Jadi kalau dia lihat ini sebagai jarum suntik, ya jarum suntik. Jangan dia menganggap itu pensil. Gitu kan? Kan sempat saya melihat misalnya anak kecil. Dia di KFC ya. Dia waktu itu mau cuci tangan dulu. Nah, dia perginya kemana? Ke tempat sambal. Kan sambal juga dijegrekin gitu terus keluar kan. Nah, dia ke tempat sambal. Aku lihat. Dan kebetulan dia pasien aku. Berarti persepsi dia masih belum benar. Gitu. Dia benar bahwa air itu mengalir gitu ya dari ledeng gitu. Dia itunya benar. Tetapi yang dia lihat itu antara yang sambal dengan yang air itu pengertiannya dia sama padahal berbeda. Jadi kalau sampai terjadi waktu ibu bapak menjelaskan kembali, cek dulu pengertian dia, pengamatan dia, pengertian dan pengertiannya. Baru kita lihat cara berpikir dia. Informasi yang sudah ada dalam pikirannya dimaknakan dan diberi pengertian. Oh, itu jarum suntik. Jadi dia udah ngerti. Oh, benar. Jadi sama dulu persepsinya. Baru kita jelaskan kembali. Karena kalau cuman kita membacakan kembali instruksi pertama, belum tentu dia mudah mengerti. Gitu. Ya. Kalau online sama. Jadi kita harus perlu tanya tahap demi tahap gitu ya. Informasi yang telah diberi pengertian yang disebut persepsi. Disuntik tuh sakit. Jadi dia mempersepsi bahwa suntik tuh sakit. Beda kalau ditojosin dengan bolpen, sama-sama sakit tapi sakitnya beda gitu. Nah, itu dia berarti mengerti perbedaan jarum suntik dan bolpen. Setiap informasi yang diterima perlu dimaknakan oleh anak yang sedang belajar. Pengertian-pengertian informasi yang diterima anak akan mengembangkan konsep berpikir anak. Jadi makanya kalau ada guru kelas 1 atau ada yang anak ADHD-nya itu masih kelas 1, maka pengertian-pengertian kata itu harus benar-benar dia tahu. Gak gampang karena ADHD kan banyak bergerak gitu. Oke, next. Strategi mengontrol perilaku siswa. Dalam kondisi daring ya, penangkapan siswa dan guru terhadap informasi yang dijelaskan adalah sama, harus sama, dicek dulu. Jadi pada saat kita menjelaskan, perlahan. Buat saya, mendingan perlahan dia paham, dibandingkan seluruh kita sudah berikan, dia tidak paham. Yang mana yang penting? Yang paham. Jadi kemarin tuh saya sampai waktu saya lihat cucu saya seperti itu gitu ya, saya langsung bilang, buat Eyang yang penting kamu mengerti setiap materi yang kamu pelajari. Jadi kalau kamu tidak mengerti, itu dipelajari terus sampai kamu mengerti. Bukan dihafal, saya bilang gitu. Ya, karena mengerti itu berarti
apa yang guru katakan nanti nyambungnya gampang. Tapi kalau dia tidak mengerti, itu pasti nyambungnya susah. Pengertian atau pemaknaan materi pembelajaran antara guru dan siswa harus sama. Siswa diberi tugas terkait dengan materi yang baru dijelaskan. Cara menyelesaikannya sesuai nggak dengan harapan guru. Gitu. Jadi kasih tugasnya jangan yang sudah sulit. Misalnya kita sedang menjelaskan matematik cuman penjumlahan. Nah, kalau dia sudah bisa, kita lihat dia suruh bikin dulu 5 nomor gitu. Yang sama dengan angka yang berbeda. Prinsipnya dia sudah bisa belum? Nah, baru kita mulai kasih soal yang lebih sulit gitu. Jadi jangan di awal udah yang sulit, bukan begitu. Kan aturan teori belajar juga dari yang mudah ke yang sulit. Oke? Nah, biasanya persepsi ini yang terganggu pada anak ADHD. Karena menangkapnya nggak tepat. Jadi pengertiannya seringkali berbeda. Tapi kalau dia punya konsentrasi yang kuat, ini yang seringkali jadi perang antara orang tua sama anak. Saya pernah dapat begini nih. Anak itu atensinya memang jelek, fokusnya memang jelek. Tapi dia memiliki kemampuan konsentrasi yang kuat. Jadi ibunya mengeluh. Anak ini katanya selalu ngotot, Bu, keras kepala katanya. Prinsip saya, karena saya adalah tugasnya memberi pelayanan dan menolong orang, maka saya selalu positive thinking terhadap anak itu. Jadi saya periksa. Memang fokusnya mudah terganggu. Tapi selalu dia menggodok informasi yang dia terima untuk menjadi sesuatu pengertian tertentu. Bayang? Jadi dia menangkap sesuatu yang tidak tepat, lalu dia artikan itu sesuatu menurut pengertian dia, dan dia godok itu dalam pikirannya, dia proses dalam pikirannya, terus dia mempunyai hasil pengertian sendiri. Dan dia yakin bahwa yang dia pikirkan adalah benar. Ini pasti yang bikin selalu berantem sama orang tuanya. Jadi akhirnya saya bilang, Bu, saya perbaiki dulu ya ADHD-nya. Gitu. Supaya dia nanti kalau mempersepsi benar. Gitu. Jadi fokusnya yang saya perbaiki. Supaya dia benar-benar menangkap sesuatu itu dengan sungguh-sungguh dan benar tepat seperti sama dengan pada orang umumnya. Gitu. Ya. Jadi persepsi itu penting sekali. Kemudian meminta 1 atau 2 siswa. Jadi meskipun kita pakai Zoom gitu ya, coba kamu nomor 1 berapa gitu ya. Coba kamu jawab apa jawabannya. Terus nanti yang lain. Kalau masih salah berarti kita harus menjelaskan. Sekali lagi, kalau kita menjelaskan kembali, tolong dicek dulu persepsinya benar apa tidak. Oke, next. Kesimpulan, pengamatan siswa terhadap materi pembelajaran yang dijelaskan guru harus sama. Berarti siswa bisa fokus ketika menerima materi pembelajaran. Orang yang fokus, maksudnya gini, orang yang fokusnya baik, maka penangkapannya sama. Tapi kalau penangkapannya tidak sama, maka kita harus mendiskusikan kembali sampai pengertiannya sama. Oke? Pengertian terhadap materi pembelajaran antara guru dan siswa adalah sama. Siswa diberi tugas melatih berpikirnya sesuai materi yang baru dijelaskan. Kita lihat, kalau dia bisa berarti gitu ya, berarti materi kita sampai ke otak dia gitu.
Oke? Jadi kalau misalnya tidak bisa berarti belum sampai nih ke otak dia. Jadi perlu dijelaskan kembali. Oke? Cara mengontrol perubahan perilaku siswa dengan meminta satu atau dua siswa menjelaskan jawaban yang dibuat. Bila yang dilakukan oleh siswa itu masih belum tepat, maka perlu diberi penjelasan kembali, kalau bisa menggunakan contoh. Kenapa harus pakai contoh? Contoh itu berarti ada visual, ada auditif. Sehingga penangkapannya akan lebih sempurna di dalam otak dia. Dan pakai contoh itu akan lebih mudah untuk dia tangkap apa maksud dari yang dijelaskan guru. Gitu. Sama, bukan guru saja. Kalau pembicaraan orang tua terhadap anak ini harus seperti itu juga. Jadi memang harus sabar. Ya, jadi yang punya ADHD itu memang harus sabar. Makanya saya mengharapkan terapinya harus disiplin. Ya. Maksud saya, disiplin itu setiap terapi, setiap intervensi ada standarnya. Mungkin Ibu Ririn tahu ya, waktu itu Ibu Ririn kan penelitian S2-nya kan sama saya ya. Itu sama-sama dengan yang waktu itu terkait dengan keseimbangan. Gitu ya. Jadi itu standar, nggak bisa tidak seperti yang kita harapkan dengan standar. Dan itu pasti bisa berubah. Saya pernah punya pengalaman, udah HDHD, sehingga akhirnya pemahaman dia, jadi dari SD, dari TK sampai SD sampai SMA, dia nggak pernah ditanganin ADHD-nya. Kemudian dia datang ke saya sudah SMA. Jadi materi yang kelas 1, 2, 3 itu dia tidak bisa tangkap dengan sempurna. Nah, waktu SMA kelas 3, jadi ibunya tuh ngotot untuk anak ini ada masalah. Sedangkan bapaknya mengatakan anak ini tidak ada masalah. Datang ke saya, sekarang saya tanya, anak itu datang, saya tanya, kamu kesini naik apa? Rumah saya di Setrasari. Gimana nggak ada apa-apa gitu kan dalam hati saya kan. Ini bapaknya nih udah ngaco, saya bilang, Pak, ini real ya Pak ya, saya nanya ini dia jawabnya itu. Berarti ini kan ada apa-apa. Gitu. Dia kelas 3 SMA, kemudian masih pakai helper. Dia sekolah inklusi yang pakai helper. Jadi saya bilang, goal kita dalam terapi, dia harus bisa fokus, helpernya harus dihilangkan. Kenapa? Kan kelas 3 SMA. Kan itu udah nggak mungkin kan. 3 SMA kan pasti inginnya perguruan tinggi. Gimana nanti masuk perguruan tinggi? Masa pakai helper? Gitu. Jadi supaya orang tuanya realistis, anaknya itu bisanya sampai di mana. Gitu. Ya. Nah, ternyata emang geraknya banget. Dia emang nggak bisa fokus sama sekali. Gitu. Jadi dari kami minta dia bisa fokus. Kemudian yang kedua adalah helpernya hilang. Alhamdulillah. Kalau disiplin dan terapisnya itu disiplin juga. Jadi kalau misalnya disuruh begini harus tegak, ya benar-benar tegak. Kalau nggak tegak diperbaiki, akhirnya dia bisa. Dan dia akhirnya mengerti bahwa saya tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi saya mau les bahasa Inggris dan IT. Jadi dia bisa menentukan yang tadinya nggak bisa. Gitu. Oke, jadi untuk bisa belajar, ya dia harus bisa fokus ADHD. Gitu. Nah makanya kalau saya tadi menyarankan kalau dia daring, makanya mendingan duduk di bawah, kakinya boleh diselonjorkan, tetapi pantatnya harus nempel di tembok. Kenapa? Supaya badannya tegak. Supaya dia bisa fokus pada apa yang diberikan oleh guru.
Oke, mungkin ini pengantar aja, mungkin kita bisa dalami dalam tanya jawab ya Mbak Ririn ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Indun untuk sharingnya, luar biasa, banyak hal yang bisa kita dapatkan ya Mam semua ya, buat para guru yang mungkin nanti bisa diskusi juga dengan para orang tua gimana nih menjembatani proses belajar daring antara orang tua dengan guru gitu ya. Kemudian untuk orang tua bagaimana sih kiat-kiatnya, kayak tadi posisi duduk harus seperti apa, harus tegak ya Bu ya. Terus kalau bisa tadi tidak di sofa gitu, dan banyak hal lagi tadi apa sih istilah terkait pembelajaran secara bertahap ya Bu ya, tidak semua langsung dijejelin gitu ya Bu ya, jadi diendapin dan ada prosesnya bertahap, dan banyak hal lagi yang bisa kita dapatkan dari sharing hari ini. Bu Indun izin ada beberapa pertanyaan, apakah boleh? Boleh, kan namanya juga webinar ya, jadi harus boleh tanya. Iya. Oke. Iya Ibu, ini ada banyak nih Bu, kalau Ibu lihat di kolom chat banyak, tapi saya coba bacakan saja ya Bu, karena waktunya juga terbatas. Tadi ada beberapa juga yang izin karena ada di luar Jawa, jadinya Ya, sudah memasuki maghrib gitu ya, ya. jadinya uh, mohon izin untuk pamit duluan tadi ada, tapi terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan sharingnya hari ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Menarik pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan anak ADHD dari Ibu Dina Tania. Beliau menanyakan, Bu, strategi belajar ini sepertinya bisa diterapkan juga buat anak-anak tipikal atau anak-anak tadi selain ADHD, mungkin seperti itu, Bu. Apakah betul begitu? Nanti beliau tadi mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Monggo, silakan, Bu Dina. Ya, selamat sore Bu Indun. Selamat sore Bu. Saya Dina. Saya punya 2 anak. Satu umur 9, ada diagnosa ADHD, lalu ada SPD dan juga ada intermittent explosive disorder. Itu satu anak laki-laki. Lalu yang kedua, anak perempuan dengan umur 6 tahun, sudah kelas 2 SD. Jadi dia November ini baru mau 7 tahun, tapi sudah kelas 2 SD. Nah, saya ingin tanyakan yang untuk anak saya yang ini yang tidak ada, ini tipikal ya Bu, sejauh ini belum ada gangguan atau apa, yang anak kedua ini, saya tertarik dengan penjelasan Ibu bahwa pemberian materi itu tidak harus dengan anak banyak menulis gitu ya. Lalu saya jadi teringat banget bahwa baru saja semalam gitu anak saya tuh mendapatkan PR dengan banyak sekali menyalin soal gitu. Karena terinspirasi dengan pernyataan-pernyataan Ibu Indun, lalu saya langsung WA dengan Ibu wali kelasnya. Lalu saya menyarankan, Bu, saya ingin saran, kalau boleh memberikan PR untuk anak-anak, jangan terlalu banyak menyalin soal, karena membuat anak-anak, apalagi baru kelas 2 SD, jadi tidak semangat mengerjakan PR. Itu yang terjadi dengan anak saya, karena kemarin dia itu tunda-tunda sampai malam, sampai batas waktu jam 10 malam harus dikumpulkan, tunda-tunda sampai baru dia itu, dan alasannya karena males, banyak banget, harus nyalin banyak banget gitu. Padahal jawabannya itu singkat-singkat. Nah, ibu gurunya ini, wali kelasnya ini menjawab kepada saya, dia bilang gini, baik Bu, tapi semua sudah masuk dalam kurikulum. Kami sudah ada batasan-batasannya untuk membuat soal sesuai jenjang kelas. Di samping itu juga kami mengajak anak untuk berlatih dalam menulis. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu Indun? Itu yang pertama. Maaf ya Bu. Yang kedua, yang untuk anak saya yang ADHD ini, umur 9 ini, sedang dia menurut satu psikolog, dia tidak terlalu ADHD, dan memang ada benarnya juga karena dia yang lebih condongnya itu impulsivitasnya. Paling hiperaktifnya pun hanya muter-muter. Jadi dia tidak memanjat, tidak lari-lari, tidak apa-apa, hanya muter-muter saja. Sama impulsifnya secara verbal dan secara fisik ya. Suka iseng, suka apain, nyakitin adiknya dan sebagainya. Nah, terus ada saran bahwa dia diterapi secara apa itu namanya? Apa sih, jadi lupa saya, behavior terapi ya. Apa sih, jadi lupa saya. Ya. SBT ya, CBT. Oh, CBT. CBT ya. Baru 2 kali. Cuman saya lihat kok
terapinya itu hanya seperti nasihat-nasihat ya Bu. Terus dikasih penjelasan. Saya lihat kok kayak kurang efektif gitu. Saya jadi berpikir apakah saya lanjutkan atau tidak. Dan karena psikolognya ini bilang baru terlihat efeknya itu setelah pertemuan ke-8 gitu Bu. Jadi ya itu aja, memohon saran dari Ibu Indun. Karena Ibu Indun sudah pengalaman, saya itu aja. Makasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Pertanyaannya, ini yang pertama kita harus melawan kurikulum gitu maksudnya Ibu ya. Karena Ibu tadi bilang apa namanya? Gurunya mengatakan itu dari kurikulumnya sudah seperti itu. Betul, kurikulumnya seperti itu, tapi kan harusnya gurunya bisa nah itu. Kelemahan dari kurikulumnya Indonesia adalah seperti itu, Bu. Artinya materinya banyak banget dan itu disuruh menulis semuanya. Padahal bukan menulisnya itu mending kalau saya sih, menurut saya, mendingan dia disuruh membaca, kemudian disuruh menjelaskan kembali, baru dia tulis. Itu lebih manusiawi lah menurut saya untuk belajar. Kan dia harus belajar materi yang ditangkap itu untuk dia melatih bagaimana mengekspresikan. Nah, mengekspresikannya tidak lisan tetapi ditulis. Sebenarnya tujuannya ke situ. Jadi kalau buat saya, oke, dia baca, lalu dia harus menuliskan. Jadi bukan menulisnya dia harus menulis seluruh satu bab sendiri gitu. Seharusnya seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau berlatih menulis, ya kenapa tidak bikin ada buku, memang ya sekarang udah nggak ada sih Bu ya. Kalau dulu kan kita diajarkan ada satu buku yang memang menulis halus. Sebetulnya kalau memang mau latihan menulis, ya menulis halus itu gitu ya. Tapi kalau Ibu mau menuntut guru, Ada sih itu Bu waktu TK, ya biasanya TK dan kelas 1 ya. Jadi sebenarnya itu munculnya di kelas 1 SD, bukan di TK. TK mah harus main congklak, gitu ya. Terus main malam yang diperes-peres, itu untuk memperkuat jarinya, nanti kalau dia menulis udah kuat jarinya, gitu. Kalau saya berpikirannya gitu. Kemudian jadi menyalin soal gitu ya, itu sebenarnya memang jadi berat yang sebetulnya nggak penting ya gitu. Tapi itu adalah kurikulum Indonesia, Bu. Jadi saya nggak berani apa-apa gitu ya. Susah kan? Guru pasti terbebani dengan kurikulum itu. Kecuali kalau kepala sekolahnya berani. Berani untuk mengatakan tidak seharus segitu. Saya dulu pernah Bu ditawari untuk menjadi konsultan suatu buku. Buat buku, bukan buku, soal-soal untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Pertanyaan saya hanya satu. Soal ini ada kuncinya? Ada. Kuncinya ini satu jawaban atau boleh beberapa jawaban? Satu. Nah, saya nggak mau. Karena kalau seperti itu, berarti kita hanya berarti logika berpikirnya mereka nggak diajarkan. Gitu. Itu yang saya ungkapin. Jadi saya nggak mau di situ. Jadi memang yang membuat saya pesimis dengan Merdeka Belajar itu adalah seperti guru ini, Bu. Banyak guru yang seperti ini. Jadi kalau mau membuat Merdeka Belajar, ya gurunya harus diganti dulu paradigmanya. Pengertian paradigmanya yang harus diganti, bukan gurunya yang diganti. Paradigmanya yang harus diganti, Bu. Karena kalau paradigmanya seperti itu, memang susah. Harusnya mereka pakai metodenya, metode inquiry. Nah, kalau inquiry itu mengembangkan berpikir siswa. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua, yang ADHD ya, dia impulsif. Saya gini Bu, ADHD itu kaitannya sama di otak. Di otak itu kaitannya dengan saraf. Jadi kalau sarafnya nggak dibenerin, terus gimana? Pasti dia akan begini terus. Ya saya bukan promosi ya Bu ya.
Sekarang aja di Jakarta tuh ada, Bu. Bukan di Radio Dalam. Iya ya, di Radio Dalam. Mbak siapa ya namanya itu? Ririn tahu nggak? Yang pakai TFH sama RMT. Di Hang Lekyu ya, Bu? Bukan. Bukan. Dia juga punya di apa namanya? Taman Pahlawannya? Cassandra, siapa sih, Bu? Bukan. Cassandra mah klinis kan? Bukan. Di apa namanya? Di Taman Pahlawan apa? Jakarta teh? Saya kurang tahu, Bu. Kalibata. Di Kalibata. Di mallnya dia buka juga terapi. Jadi gini Mbak, kalau saya biasanya anak ADHD itu dikembangkannya neurologisnya dulu. Jadi bukan dengan behavior terapi. Karena kalau sarafnya nggak benar, masih belum benar, lalu dia behavior terapi, pasti behaviornya kan pasti susah untuk mengarah ke satu gerakan tertentu. Gitu. Jadi awal fokus tuh harus benar. Fokus untuk benar itu maka saraf juga harus benar gitu. Misalnya nih Bu ya, contoh ya. Ini ada anak ADHD. Dia datang blok menjatuhkan badannya. Terus ibunya bilang, "Anak ini, Bu, nggak pernah mau membaca." Waktu ibunya ngomong gitu, anaknya nendang-nendang ibunya. Karena dia tahu dia diomongin. Terus saya cuma komentar, "Bu, gimana dia bisa mau membaca?" Kenapa ibu bilang begitu? Duduknya aja kayak gitu, gimana dia bisa fokus? Bagaimana dia bisa membaca antara satu kata dengan kata yang lain? Oh, emang ada hubungannya, Bu? Iya, ada. Kalau dia nggak bisa fokus, gimana dia bisa baca? Bilang gitu. Terus ibunya bilang, oh baru sekali ini nih saya dengar ada hubungannya antara gerakan dia dengan itu. Akhirnya dia di TFH dulu. Saya TFH saya nggak bisa, tapi teman-teman saya, terapis-terapis saya pada kursus itu. Dan itu di Jakarta adanya. Boleh tahu singkatan apa, Bu? TFH? Thoughts for Health. Atau RMT itu apa? Ritme, Movement, RMT. Ritme, Movement, Training. Jadi ada dua itu yang kita dalami lagi. Jadi tadinya kita cuman fisioterapi, gerakan gitu ya. Sekarang teman-teman saya pada mengikuti RMT, ritme, movement, training, yang satu lagi TFA, Thoughts for Health. Jadi anak itu dilakukan TFA dulu, Bu. Baru dia bisa fokus, dan sekarang sudah dilepas sama ibunya. Saya udah nggak bantu dia, Bu, sekarang untuk membaca ataupun untuk mengerjakan tugas-tugas gitu. Jadi itu yang menyebabkan saya makin percaya dengan pendekatan gerakan tadi gitu. Oke Bu, jadi saya nggak bisa komentar, memang ada beberapa biro yang menjalankannya dengan behavior terapi. Kalau kami memikir behavior itu pusatnya adalah di saraf. Jadi sarafnya dulu dibenerin, baru dia kita tuntut gitu. Karena kalau sarafnya belum benar, kita tuntut repot. Iya Bu, soalnya permasalahannya tuh saya udah konsultasi 3 psikolog, 2 ini via Zoom, memang mengatakan ada ADHD, sedangkan yang satu itu tidak mendiagnosa dia ADHD, ataupun kalau ada lebih cuman ke impulsivitasnya gitu. Jadi saya juga bingung memilih terapi yang tepat buat anak ini gitu. Ataukah saya harus asesmen lagi untuk memastikan gitu. Ya, Ibu Dina, terima kasih Ya, karena makasih Bu Ririn. beberapa. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Bu Dina. Terima kasih. Mudah-mudahan tadi jawaban dari Bu Indun bisa menjawab, walaupun ya tadi masih ada beberapa. Pastinya masih pengen lagi untuk bertanya, tapi kita coba ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya, silakan Bu Ririn. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Dina. Yang kedua, Ibu dari Ibu Sisilia.
ini bagaimana ya Bu, tadi Ibu menyampaikan bahwa anak dengan ADHD itu ada permasalahan di persepsi gitu ya, dalam artian terkait dengan fokusnya. Gimana ya Bu cara menangani fokusnya? Apakah ada tips khusus yang bisa dilakukan orang tua di rumah Ibu secara mandiri untuk membantu anak lebih bisa fokus lagi gitu? Terima kasih Ibu. Main Bu. Bahkan kalau sama saya mah main Bu. Misalnya Ibu taruh buku di atas kepala, tangannya begini, ya, terus jalannya pelan. Nah ini tadi untuk Bu Dina bisa tuh dilakukan untuk yang apa tadi, yang dari anak yang 9 tahun, ya, jalannya pelan, jadi tahap demi tahap. Kenapa harus ada buku? Supaya badannya tegak, lehernya juga lurus, dan dia bisa fokus. Jadi intinya kalau buat saya, ADHD itu kita perbaiki kemampuan fokusnya. Kalau dia bisa fokus, karena anak itu pinter. Makanya tadi Ibu Dina bilang kan, dan kadang-kadang jahil. Jahilnya tuh pasti gitu. Karena sebenarnya jahilnya dia tuh nggak dia sadari. Tiba-tiba nyenggol, temennya pakai rok, tiba-tiba dia angkat-angkat gitu. Itu dia nggak sadari. Makanya kalau dia dimarahin, dia pasti marah. Kenapa saya nggak apa-apa kok gitu. Padahal dia ngelakuin gitu maksud saya. Jadi itu hal yang tidak disadari. Jadi kalau saya, ini mah mungkin periksa saja sama Mbak Ririn. Seberapa parah fokusnya gitu ya. Terganggunya fokusnya segimana. Apakah sudah SOS harus ditanganin dengan terapi atau masih bisa dengan bermain? Atau misalnya balon ditiup, kita main gini di menit berapa lama gitu. Itu juga bisa, itu untuk memperkuat lengannya supaya nanti kalau menulis dia gampang gitu. Itu cara. Tapi kalau sudah tangan kanan, tangan kiri juga. Kalau sudah kaki kanan, kaki kiri juga. Atau yang gampang waktu itu ada mahasiswa yang mendalami engklek. Jadi di rumah dia suruh main engklek. Main engklek, jadi dia loncatnya juga semakin lama semakin stabil. Nah kita itu untuk keseimbangannya dia. Itu juga bisa kita lakukan. Oke, mungkin mudah-mudahan terjawab kalau itu di rumah. Ya, terima kasih. Ibu ini ada info dari Bu Devi terkait yang tadi Ibu, apakah itu Ibu Ike Potensia Center? Nah, Bu? ya betul. Ibu Ike. Ya, terima kasih Bu Devi atas infonya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga Ibu, kira-kira stimulasi apa ya Bu terkait dengan sensori integrasi sama motorik tadi Bu, untuk yang motorik kasar maupun halus yang bisa dilakukan untuk anak? Elusannya itu bisa pakai bola, digelindingin bolanya dari atas ke bawah. Elusan kalau pakai tangan dari atas ke bawah. Atau kalau mau lebih cepat tapi memang butuh tenaga kitanya, pakai waslap yang kasar, ya, terus dielus badannya dari atas ke bawah. Pasti dia kabur, karena pasti nggak enak. Paling efektif kalau itu dalam situasi mandi. Jadi waslapnya adalah waslap itu. Tapi gerakannya harus dari atas ke bawah. Nggak boleh sembarangan begini. Itu metodenya dari Viota. Viota itu adalah ahli fisioterapi yang dia menganggap bahwa saraf-saraf di punggung itu adalah tempat saraf di mana dia menggerakkan badannya, anggota tubuhnya. Makanya saraf di sini harus dirangsang. Supaya, kenapa harus yang kasar? Untuk supaya, kan tadi saya bilang, di bawah kulit itu ada serabut-serabut. Nah, serabut-serabut itu supaya merasa bahwa dia dielus gitu. Biasanya dia kabur. Kalau lagi dimandiin pakai itu, dia kabur. Karena buat dia sakit. Nah, makin lama-lama dia merasa tidak sakit lagi. Kalau tidak sakit lagi berarti dia bisa lebih tenang gitu. Ya. Oke.
semoga bisa dipahami ya oleh Ibu Lydia yang menanyakannya. Kemudian yang pertanyaan keempat, Ibu, gimana ya Bu caranya memotivasi anak belajar, Bu? Kadang di awal tuh sudah merasa nggak bisa duluan gitu, jadi nggak mau belajar akhirnya gitu. Gimana ya Bu caranya? Ini ada pertanyaan dari Ibu Adisti dan Ibu Mia yang sama-sama intinya gimana memotivasi anak untuk belajar. Terima kasih Ibu. Bu, kalau saya mendalami teorinya perkembangan emosi, motivasi ini sebetulnya diawali dengan kondisi emosi dulu. Dia nyaman nggak? Jadi buat dia nyaman, dia enjoy dengan materi pelajaran. Nah, dalam kondisi ini kalau dia sudah nyaman, ajak diskusi, pasti motivasinya jalan. Jadi rupanya kalau dulu kita berpikirnya motivasi itu kan terkaitnya sama dorongan. Betul, sama dorongan. Dorongan untuk dia merasa nyaman, kan dorongan itu diawali dari kalau kita menggunakan teorinya Maslow, awali dengan dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Misalnya dia bisa makan sendiri, jadi nggak disuapin ya. Kemudian dia berarti dia bisa memenuhi kondisi kebutuhan fisiknya. Lalu dia bisa bergaul dengan semua orang dan dia merasa nyaman mau dimanapun dia berani bertanya dan sebagainya. Itu motivasi. Lalu nanti dia setelah dia merasa enjoy, mau belajar dimanapun dia merasa enjoy. Nah kalau dia sudah merasa enjoy, kita tinggal bisa memotivasi. Coba kamu kembangin dengan cara ini, gitu. Jadi sebetulnya motivasi itu diawali dengan kondisi emosinya harus well-being dulu. Jadi makanya tadi siapa tadi yang pakai CBT ya? Nah CBT itu kan sebetulnya nanti terkaitnya dengan konsekuensi. Kalau dia sudah terbiasa dengan konsekuensi, dia akan merasa nyaman meskipun dia dikasih konsekuensi apapun gitu. Dia pasti tujuannya ke sana gitu ya. Nah, kalau udah nyaman itu gampang untuk dimotivasi. Jadi emosinya harus ini dulu Bu, apa namanya? Emosinya harus dia senang dengan pelajarannya. Jadi kalau Ibu tanya, jadi gimana cara memotivasi dia? Dia harus mendapat kesenangan dulu dengan apa yang dia pelajari. Kalau belum, ya susah gitu. Oke? Terima kasih Bu. Sebenarnya sih sama-sama Bu. Pertanyaan berikutnya dari Bu Pramudita. Ini kan karena sekarang online ya Bu ya, jadinya di rumah saja. Jadi anak-anak ini sering kecanduan game online nih Bu. Nah, gimana ya Bu caranya biar fokus saat Zoom belajar di sekolah Ibu? Biar gimana ya caranya, strateginya apa yang bisa dilakukan biar nggak terlalu kecanduan online dan anak bisa fokus Zoom-nya. Kemudian nggak mudah bosan juga. Ini juga nyambung dengan pertanyaan dari Bu Linda. Karena anak-anak ADHD seringkali guru ini menyamakan dengan anak-anak lainnya Ibu kondisinya gitu. Padahal kan mereka fokusnya juga ada problem seperti itu. Oke, Ibu, silakan. Oke. Sekarang ada nggak alternatif lain tidak main game? Itu dulu. Misalnya main di luar. Main di luarnya ada nggak? Misalnya main sepeda. Ibu mau nggak ngajak anak main sepeda? Keliling-keliling kompleks atau keliling kemana atau pergi kemana terus kita main sepeda di situ. Jadi dialihkannya ke sana supaya gamesnya hilang. Atau misalnya jalan kaki, pasti dia senang kalau jalan kaki dengan orang tuanya. Jadi ajaklah supaya kalau mau belajar online itu harus ada olahraganya, jangan sampai enggak. Dan olahraganya itu di video, jadi dia juga senang. Jadi guru juga harus memberikan materi pelajaran olahraga, tapi yang terus olahraganya itu di video. Lalu dikirim ke guru. Guru kan tinggal lihat gerakannya dia bagus atau tidak gitu kan, jadi bisa menilai gitu. Jadi prinsipnya mah tidak paper and pencil, tidak hanya duduk doang gitu. Harus bergerak. Jadi Bu, Ibu yang tadi ini kalau habis online ada aktivitas apa gitu. Kalau bisa sesuai dengan hobi dia.
Misalnya dia hobinya melukis, ya kita leskan melukis. Dia hobinya musik, kita leskan musik. Tapi kalau lagi tidak les, berarti kita mempunyai ide untuk melakukan aktivitas. Sekedar lempar tangkap bola di halaman misalnya. Atau jalan kaki keliling-keliling, atau naik sepeda keliling. Itu alternatif itu bisa dilakukan dan anak akan senang, kalau saya bilang sih. Karena bergerak, dia juga bosan sebetulnya main games kan. Gitu. Tapi udah nggak ada lagi pilihan gitu. Oke, adik-adik kan senang gerak kan? Bukannya begitu ya Mbak Ririn? Oke, Ya. Itu jawaban saya. Semoga bisa menjawab. Selanjutnya, ini masih ada pertanyaan lagi, Ibu. Usia tadi kan Ibu menyampaikan usia maksimal terapi kan berapa ya Bu sebenarnya gitu. Tadi Ibu menyampaikan ada SMA yang masih diterapi gitu kan kliennya Ibu. Nah itu sebenarnya usia maksimal terapi itu usia berapa? Nggak ada maksimal Bu. Orang saya sekarang nanganin mahasiswa S2 lagi. Nah, kan? Cuman caranya beda. Gitu ya. Yang tadi pakai TFH itu oke untuk mahasiswa. Tapi untuk gerak. Jadi biasanya kita tahapnya gini, TFH dulu atau RMT dulu, TFH baru gerakan. Jadi olahraga. Dan itu mahasiswa sekarang udah mulai muncul loh Bu, mahasiswa yang dia stres, dia merasa tidak pinter, terus datang ke kita, padahal dia ya itu ADHD. Waktu itu ada misalnya anak ITB itu datang. Gini Bu, saya tuh nggak bisa duduk diam Bu. Kalau gurunya lagi terangin, saya pasti pengen keluar. Itu waktu itu belum pandemi. Saya ingin keluar. Oh, itu dari dulu. Iya sih, cuman dulu masih bisa gitu. Nah sekarang kalau udah saya kelasnya yang bersama itu kan banyak tuh Bu. Nah saya tuh pengen keluar terus, makanya saya selalu deket pintu. Langsung saya keluar. Oke, kamu mau pilih yang mana? Mau gerakan dari saya? Mau kamu ikut yoga? Atau kamu mau ikut apa? Nah terus udahlah, yang penting nggak usah pergi-pergi, yang penting di rumah. Udah gerakan dari ibu aja. Saya hanya kasih 3 gerakan. Kamu lakuin ya. Saya mau lihat 2 minggu lagi apa yang terjadi. Terus dia pulang, 2 minggu kemudian dia datang, udah Bu, udah apanya? Emang dia bisa lebih tenang. Dia bisa duduk. Karena saya waktu itu bilang sama dia, kamu udah mahasiswa ya, jadi saya udah nggak usah mengejar-ngejar kamu. Dan ini kebutuhan kamu. Jadi kalau kamu disiplin, insya Allah kamu berubah. Saya bilang gitu. Benar dia lakukan 2 minggu itu. Terus dia bilang, udah Bu, saya udah bisa duduk diam dan saya udah bisa mendengarkan dengan baik dan sekarang hasil saya udah baik gitu. Oh, saya bilang gitu. Oke, kalau kamu sudah tahu, jadi sekarang itu kamu lakukan rutin. Saya bilang gitu. Oke, kamu kalau lihat apa yang membuat kamu nyaman, gerakan yang mana kamu bikin kamu nyaman, kamu ikutin aja. Aku bilang gitu. Udah. Jadi gitu Mbak. Jadi bukan nggak ada batasannya. Gimana mau ada batasan? Bahkan body image saja mahasiswa ada yang nggak bisa. Coba body image loh. Body image itu kan yang gini dipegang. Nah Bu Dina, coba anaknya dipegang bahunya dia bisa sebutin nggak? Ini apa? Jadi nanyanya gitu ya. Ini apa? Ini apa? Sikut ya. Kemudian ini apa? Punggungnya juga ditepuk gitu ya. Ini apa? Kemudian bagian bawah itu dipencet pahanya. Kalau ada yang nggak bisa, harus sampai bisa. Itu nanti dia akan lebih tenang. Dia akan lebih peduli kalau misalnya ada orang yang nanya. Oke? Itu namanya body image. Jadi tadi ada yang bertanya juga kan? Yang kalau di rumah bisa dilakukan apa? Nah, itu bisa dilakukan. Itu namanya Dilakukan kondisi sedang tantrum gitu atau sedang tenang? Enggak, lagi santai. Jangan lagi tantrum lagi ngamuk. Gitu. Jadi pada waktu santai, yuk kita sama-sama yuk, aku mau tahu nih. Atau lagi berdiri atau lagi duduk, kita bilang ini apa coba. Nah, kalau dia nggak bisa jawab dengan benar, serius lakukan. Tujuannya apa? Itu untuk kesadaran diri, Bu. Kesadaran diri
Dan dia kalau udah sadar diri, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi saya nggak pernah pakai behavior terapi. Saya lebih mengarah kepada itu, kondisi itu. Oke, nanti Ibu Dina bisa WA saya lah kalau misalnya minta bantuan, ya. Mbak Ririn kasih aja nomor HP aku ya. Oh iya, wah nanti banyak Bu semuanya minta WA Ibu. Ya kalau selama aku bisa apa namanya aku bisa jawab, aku jawab. Iya, iya. Ya. Terima kasih sekali Ibu. Ya. Nah, selanjutnya Ibu masih ada 4 lagi Ibu, apakah tidak mengapa? Boleh aja, ayo. Oke. Baik Ibu, selanjutnya tadi Ibu tips tadi terkait dengan penanganan ADHD di rumah, itu kan tadi Ibu banyak yang pembelajaran Zoom terkait di sekolah SD ya Bu. Nah ini ada yang bertanya, Bu Melinda, apakah itu bisa diterapkan di TK Bu? Dan selanjutnya nyambung lagi dengan Bu Herning, terkait dengan anak ADHD ini Bu, terkait dengan membacanya kan tadi Ibu menyampaikan bahwa di usia TK sebaiknya tidak calistung ya Bu, lebih banyak bermain gitu. Tapi kan kondisinya sekarang banyak yang dipaksakan calistung, nah huruf dan lain sebagainya. Ini gimana ya Bu caranya biar anak lebih membacanya lebih lancar? Oke. Pembelajarannya seperti apa? Seperti itu Bu untuk terkait di TK tadi. Terkait tips tadi apakah bisa diterapkan di TK sama terkait calistung Ibu. Bisa kalau untuk di TK sih boleh-boleh aja Mbak dilakukan. Justru dia main perosotan, main ayunan, naik turun tangga atau tangga majemuk, dia main-main di tangga majemuk, itu membantu banyak. Membantu banyak untuk anak ADHD supaya dia bisa meluruskan badannya. Jadi lentur, punggungnya lentur. Kalau punggungnya lentur tuh buat dia kalau duduk menjadi lebih enak gitu ya. Itu kalau yang untuk di TK. Kemudian di TK juga kalau untuk terkait sama membaca, jangan ajarin membaca di TK. Diajarkannya bicara. Bicaranya harus benar. Misalnya, Ratu Wasna, Dina Tania. Sekarang ini kan orang gini, Dina Tania. Itu udah salah besar. Jadi bantu anak misalnya main ininya, bibirnya. Untuk mengucapkan kata-kata yang menggunakan huruf B, P, W, M. Itu mainnya gini. Gitu ya. Atau karena ada beberapa huruf yang harus menekankan lidahnya ke langit-langit. Nah, itu di TK. Oke? Di TK diajarkannya begitu. Supaya nanti kalau dia membunyikan kata, itu mudah banget. Karena bibir sama lidahnya sudah kuat untuk membunyikan kata-kata tersebut. Oke, jadi untuk ADHD, mau dia lari-lari, mau apa, kita gini, dia suruh latihan itu. Nanti kuat sendiri. Karena ada, misalnya, nana. Kan ada yang bacanya nana. Kan dia beda. Memang seolah-olah kedengarannya sama. Tapi pronunciation-nya tidak tepat. Nana sama nana. Kan beda ya? Gitu. Oke. Jadi dilatih ya anak-anaknya untuk, kan ini cuma main-main kan. Misalnya lidahnya keluar dan sebagainya. Itu baik, Bu. Gitu. Oke? Baik. Ada lagi, Rin? Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh tadi ya terkait pertanyaan dari Bu Herning dan Bu Melinda. Oke, selanjutnya dari Bu Nita, Ibu, terkait dengan tadi SI maupun motorik kasar halus bisa diterapkan sampai dewasakah? Atau ada olahraga tertentu yang perlu dilakukan di usia dewasa? Nah, ini juga nyambung juga Bu dengan pertanyaan selanjutnya dari Bu Ayu.
terkait olahraga nih Bu. Dalam artian anaknya ADHD itu ke psikolog pedagogik dari sekolah ya. Hanya diberikan remedial pedagogik saja sama olahraga saja Ibu gitu. Beliau ragu apakah dengan pedagogik dan olahraga saja bisa membantu anaknya untuk lebih baik atau memerlukan hal lainnya dengan penjelasan Ibu tadi seperti itu. Itu Ibu. Olahraganya apa dulu Bu? Di kami juga gerakannya olahraga, tapi untuk keseimbangan. Jadi berjalan di atas balok. Kalau memang olahraganya misalnya flying fox gitu ya, atau olahraganya naik turun tangga gitu ya, itu olahraga dan itu bisa untuk ADHD gitu, naik turun tangga, misalnya main perosotan itu untuk ADHD gitu. Ya, jadi olahraganya aku tanya dulu apakah olahraganya misalnya badminton dan sebaiknya tidak itu. Kalau itu mah untuk senang-senang. Kalau untuk untuk treatment olahraga iya, mendingan kalau saya suka larinya kepada olahraganya itu bisa dengan yoga gitu ya, tapi anak-anak kan suka tidak mau ya, atau pilates gitu ya. Untuk dewasa atau ya? Kalau untuk yang dewasa tadi yang motorik kasarnya itu kita udah larinya ke situ. Atau dilakukan gerakan stretching. Nah, stretchingnya itu yang harus seperti apa gitu. Misalnya kakinya satu diangkat, gitu ya, itu bisa. Satu diangkat, dia harus diem untuk berapa menit. Jadi lebih ke stretchingnya kalau aku bilang untuk menangani ADHD. Gitu. Jadi dia atau berdiri di atas bola, satu kaki di atas bola, dia harus diem. Tangannya harus tegak, tangannya harus lurus, tegak, punggungnya tegak. Yang prinsip adalah yang dikoreksi adalah punggungnya harus tegak. Jadi kalau bungkuk gini, nah ini yang bikin dia suka nggak tenang gitu. Ya, jadi prinsipnya gitu. Kalau saya mah pendekatannya adalah lebih kepada olahraga. Jadi anaknya juga senang gitu ya, tapi badannya tergarap gitu untuk bisa fokus gitu. Jadi intinya bisa dilakukan di usia dewasa juga ya Bu? Boleh. Usia dewasa disesuaikan saja jenis olahraganya, yang untuk anak-anak ya memang umum untuk anak-anak, yang dewasa ya intinya yang bisa membantu melatih fokus ya Bu ya, untuk keseimbangan dan lain sebagainya ya, memperbaiki fokusnya. Kemudian kalau yang tadi ya tergantung terkait dengan tadi Bu, yang Bu Ayu yang program yang diberikan hanya pedagogik, remedial pedagogik sama olahraga saja, apakah itu sudah cukup Bu untuk menangani anak ADHD? Sepertinya usia sekolah ya Bu Ayu ya. Yang saya pertanyakan adalah waktu pemberiannya pedagogi. Kalau dia memberikannya dengan pedagogi, tetap pada saat dia duduknya harus dikontrol. Jadi misalnya duduknya harus emoh. Untuk emoh, punggungnya harus dikontrol tetap tegak. Kalau dia bungkuk, ya sama aja. Nggak ada maknanya. Gitu. Karena dia nanti keseimbangannya tetap jelek. Kalau dia bungkuk, pasti dia cepat lelah. Dan kelelahan ini yang membuat hiperaktifnya akan muncul. Gitu. Jadi, pedagoginya, apapun yang diberikan di pedagogi, terapi pedagogi, tetap tubuhnya harus dikontrol gitu. Nah ini yang seringkali tubuhnya yang nggak dikontrol. Gitu. Jadi dikasih pedagogi terapinya. Terus anaknya tetap aja dia tetap nggak bisa konsentrasi, tetap aja dia bergerak. Kenapa? Karena punggungnya memang tidak digarap gitu. Itu barangkali. Ya jadi bagus juga, tapi perlu dilengkapi juga ya Bu ya terkait dengan posisi duduk dan kontrol lainnya ya Bu ya terkait dengan posisi tubuh ya Bu, biar lebih fokus dan remedialnya bisa masuk gitu ya Bu ya. Betul. Oke, selanjutnya Ibu, ini terkait dengan, nah ini problemnya anak-anak ADHD Ibu, sering impulsif, sering tantrum tadi, sering ngamuk, jadinya kadang orang tua bingung mengatasinya, menghadapinya Ibu, jadinya
mudah sekali hal sepele jadi besar gitu ya, mudah emosi seperti itu. Nah, ini bagaimana ya Bu cara mengatasi emosi pada anak-anak dengan ADHD, Ibu? Terkait impulsifnya yang memang salah satu karakteristik dari ADHD memang ya tadi anak-anak memang impulsif gitu. Seperti apa Ibu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kalau aku sih biasanya dipeluk. Yang penting mulut kita tidak berbunyi. Jangan ngomel. Jangan pakai omongan. Tuh kan tadi kan Mama udah bilang kamu harusnya begini gini. Ayo udah diam aja nih. Itu bikin dia bingung. Jadi mendingan kita tutup mulut, kita peluk dia, elus punggungnya sampai dia diam. Oke, kalau begitu udah tenang kita tanya, sebenarnya kamu mau apa? Jadi jangan kamu cuma mau ngomong gitu aja. Kalau kamu mau apa bilang, atau nggak usah pakai nangis, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai. Percuma. Omongan kita itu membuat dia bingung. Di sininya bingung. Jadi yang dia dengar cuma suara ibu yang keras, tapi dia tidak mengerti message-nya apa. Jadi lebih baik kita diam. Misalnya nih di kelas, mulai ngaco, wah berantakan. Kita peluk saja dulu sampai dia diam, tenang, kita ajak ke tempat duduknya. Kita elus, kita baru tanya, kamu tadi mau ngomong apa? Dia lebih bisa tersusun di sininya. Kalau dia lagi ngamuk, percuma. Nggak ada gunanya. Bahkan nanti malah jadi musuhan. Ibunya musuhan sama anak, kan jadi nggak enak ya. Jadi kita harus berpikir bahwa anak itu tetap membutuhkan bantuan kita. Jadi dia harus tenang. Nah, menenangkannya itu adalah dengan cara elusan tadi. Sebenarnya ada sih Mbak Ririn cara-caranya, cuman kalau saya harus presentasikan sekarang itu kayaknya nggak ada waktunya ya. Ya nanti mungkin suatu saat kita muncul lagi, kita munculkan itu. Cara-caranya seperti apa. Ya? Oke. Ya Ibu, terima kasih. Banyak sekali ya info dari Ibu ini, nggak akan ada habisnya karena kita bisa jadi tahu banyak tip and tricksnya nih Bu. Makasih sekali untuk sharingnya, walaupun waktunya singkat, tapi banyak hal yang bisa ya tadi membangun wawasan untuk orang tua, untuk guru maupun saya sendiri ya Bu, yang terus pengen belajar dari Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya Bu Indun dari Dwi Payana juga sering melakukan webinar-webinar yang diadakan ya Bu, terkait lebih mendalam lagi pastinya, biasanya ada tahap-tahapannya, ada beberapa hari ya Bu ya, ada istilahnya dalam artian lebih komprehensif lagi. Monggo nanti kalau ada info-info dari Ibu, bisa saya share Ibu ke grup, mungkin ada yang berminat mengikuti untuk bisa lebih memahami secara mendalam seperti apa ya Bu gitu. Dan memang dari Ibu ini konsepnya terkait gerak. Anak saya juga seringkali ikut outbound, tapi dia nggak pernah lupa outbound-nya yang dari Dwi Payana Ibu. Karena kapan lagi Bunda gitu ya. Karena menyenangkan sekali mereka dibawa ke apa Bu waktu itu ke kebun apa kemana ya Bu ya, ke hutan, gitu ya. Kami bikin acara Andina. Andina itu ke outdoor udah pasti, bisa kebun, bisa hutan. Karena aku selalu mempersyaratkan ada sungai, ada jurang. Jadi dengan jurang itu dia harus naik, tapi hanya dikasih satu tali. Jadi dia harus berpegang. Nah, itu yang akan tergarap adalah punggungnya. Punggungnya menjadi lebih kuat untuk menahan gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu terapi juga, tetapi senang mereka. Biasanya kita camping. Kalau udah yang kelas 4 sampai 6 sampai ke atas itu biasanya kita camping semalam gitu. Ya, jadi betul. Belajar juga mandiri, makan harus diberesin dan sebagainya, itu mereka belajar gitu. Ya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir, bisa juga untuk ya tadi ya Bu ya, ditunggu juga program Andinanya, jadi menyenangkan sekali. Mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa bergabung. Kalau saya anak-anak saya sampai sekarang kesannya paling berkesan dari yang gitu. Nama itunya Andina Bu, tadi ada yang nanya nama programnya apa? Andina.
anak dinamis bersama alam. Ya. Itu mengarang dulu, saya mengarang, orang itu ngarang. Iya, Ibu. Aku mah tukang ngarang, tukang jahil dan sebagainya lah, udah nggak tahu. Intinya bergerak ya Bu ya, jadi anak nggak apa sih istilahnya ya tadi nggak hanya duduk atau belajar yang kita tuntut harus tuntas ini tuntas itu, tapi ya kadang kita juga perlu introspeksi ya Bu ya, termasuk saya sih Bu, ada waktu nggak nemenin anak main gitu ya Bu ya, ada waktu nggak, ada mau nggak gitu ya Bu ya, kitanya sebagai orang tua yang memberikan aktivitas-aktivitas ini bisa jadi masukan juga buat saya nih Bu ya, saya oh ya harus diajak lebih banyak bermain ya Bu ya, biar lebih fresh juga, terus geraknya juga bagus untuk bantu fokus anak ya Bu. Lempar tangkap bola aja di rumah, itu udah seneng loh anak-anak. Iya betul. Bener, kalau anak SD itu suka. Suka ya Bu ya. Bertiga, berempat gitu.